Seorang guru honorer sekolah dasar mendekam di penjara setelah menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap salah satu muridnya yang merupakan anak dari anggota polisi. Sejumlah guru protes atas penahanan tersebut, bahkan melakukan mogok mengajar. Supriyani, seorang guru honorer, kini harus berhadapan dengan hukum. Ia ditahan polisi atas tuduhan penganiayaan terhadap siswanya berinisial D, 6 tahun, anak seorang personel Polsek Baito. Kasus Supriyani pun seketika viral di media sosial. Berbagai seruan mendukung Supriyani. Bahkan aksi mogok belajar oleh guru-guru di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan bakal dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan diskriminasi yang diterima Supriyani. Awalnya pada April 2024, Supriyani dilaporkan ke Polsek Baito atas dugaan penganiayaan terhadap D, siswa kelas 1 SDN 4 Baito. Pihak sekolah membantah penganiayaan terjadi. Pun juga sejumlah guru dan teman-teman korban di sekolah semua telah memberikan kesaksian yang sama, membantah adanya penganiayaan. Sebagai bentuk dukungan, rekan seprofesi Supriyani mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kendari, menuntut agar Supriyani dibebaskan dari jeratan hukum yang tidak diperbuatnya. Jadi kami dari pihak sekolah, kejadian ini benar-benar kami tidak membenarkan. Setahunya di sekolah terjadi apa, Pak? Sekolahnya di sekolah itu tidak ada kejadian seperti ini, tidak ada, Pak. Ini sudah pernah disampaikan kepada ayah korban ini? Iya, sudah. Terus tanggapannya seperti apa? Tanggapannya itu mereka tetap yakin bahwa kejadian itu terjadi di sekolah. Supriyani pun disebut diminta uang damai 50 juta rupiah oleh keluarga korban untuk ganti rugi jika kasus tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan. Namun Supriyani menolak karena tak punya uang sebanyak itu. Namun orang tua D, Aibda Wibowo Hashim, membantah pernah meminta uang damai kepada keluarga Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Untuk pribadi saya cuma mencari keadilan buat anak saya, Pak. Karena yang bersangkutan mengelak kembali sudah melakukan itu pada tahap proses penyidikan. Dan saya sampaikan, kalau memang tidak berbuat, kenapa waktu ke rumah kamu akui semuanya bahwa memang betul kamu melakukan itu. Dan itu dilakukan. Diakui seperti apa pengakuan pada saat dia ke rumah itu, Pak? Pakai S saya tanya. Pakai S, mohon maaf. Dalam rangka apa Pak KS datang? Pak KS sampaikan, kami datang menindaklanjuti laporan kejadian kemarin dan yang bersangkutan sudah mengakui semua perbuatannya. Seperti itu. Dan saya tanya kembali ke pelaku, apakah betul kamu sudah akui? Apakah betul kamu melakukan? Sambil menangis itu dia bilang iya. Sementara polisi ungkap luka yang dialami D. Dari hasil visum yang dilakukan korban diketahui, korban mengalami luka memar akibat benda tumpul. Dalam BAP itu pelaku tidak pernah mengaku. Justru itulah yang menjadi dasar kepada orang tua korban untuk menempuh jalur hukum. Dan itu tidak tiba-tiba, rekan-rekan, tadi kita sudah sampaikan, tidak ada yang tiba-tiba. Kalau dari narasi-narasi yang beredar kan tiba-tiba, semuanya tiba-tiba. Padahal kasus ini kan dari April. Dari April sampai sekarang itu kurang lebih 6 bulan ya? 5 bulan. Dan dalam 5 bulan itu sudah banyak proses mediasi-mediasi yang dilakukan, baik dan melibatkan banyak pihak, baik dari pelaku sendiri, kemudian orang tua korban, kemudian ada suami pelaku juga, kepala desa, kepala sekolah, seperti itu. Jadi tidak ada pemaksaan dan tidak ada ketika mengakui kemudian ditetapkan jadi tersangka, tidak seperti itu. Kini kebenaran akan coba diungkap di persidangan. Supriyani pun sempat ditahan oleh kejaksaan. Namun ditangguhkan penahanannya karena pertimbangan kondisi Supriyani yang saat ini memiliki balita yang masih membutuhkan sosok ibu. Muhammad Ilham melaporkan untuk NET.